Pak Krista. Baik, terima kasih Pak Pendeta Yongki Santoso, yang saya hormati Pastor Ishak Santoso, Pak Gideon Ang, Pak Pendeta Slamet Yap yang nanti juga akan memberikan pencerahan. Sahabat saya dari Magelang tentunya Pak Pendeta Johnny Stephen, Pak Ivan Paulus, Shalom. Ini malam yang indah sekali bagi saya, malam yang penuh berkat, yang tentunya membuat saya sangat bahagia karena saya diberi kesempatan, saya diundang dan juga untuk ikut menyampaikan kata sambutan dalam pembukaan event persekutuan bulanan para hamba Tuhan. Tadi oleh Pak Yongki Santoso disampaikan bahwa saya diminta untuk memberikan pesan-pesan. Terus terang saya tidak berani, Pak. Bagaimana saya mampu memberikan pesan pada mereka yang sudah lebih mumpuni dari saya. Saya hanya ingin mengungkapkan rasa syukur saya bahwa saya bahagia sekali pada malam hari ini saya bisa diundang bersama hamba Tuhan, meskipun saya tidak bisa mengikuti secara penuh, tapi saya ikut dapat merasakan kebersamaan kita sebagai hamba Tuhan. Dan saya rasa event pada malam hari ini yang tentunya nantinya diikuti dengan doa bersama merupakan saat yang sangat tepat. Momen yang sangat tepat ketika kita masih menghadapi tantangan yang luar biasa dalam hidup kita sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat, dan juga sebagai bangsa. Sebagaimana kita ketahui, perkembangan terakhir di Indonesia sangat memprihatinkan. Ibu dan Bapak sekalian bisa langsung melihat catatan atau data yang ada dari berbagai macam channel media yang ada, bagaimana memprihatinkannya kondisi di negara kita. Dan untuk itu, saya rasa tidak ada hal yang lebih tepat bagi kita untuk dapat bersekutu bersama dalam doa. Karena saya yakin ketika kita berdoa, doa adalah bagi saya merupakan wujud utama dari cara kita mengungkapkan iman kita. Iman kita pada Tuhan Yesus. Dan ketika saya mampu mengungkapkan iman saya dalam doa, saya yakin saya akan mendapatkan penghiburan yang sangat indah. Karena melalui doa dan yang merupakan ungkapan dari iman saya pada Tuhan Yesus, saya akan mengetahui bahwa di balik apapun juga yang terjadi di dunia ini, Tuhan senantiasa punya rencana. Dan rencana itu selalu indah adanya. Dan ketika kita tahu bahwa rencana Tuhan itu indah, disitulah kita akan mendapatkan penghiburan yang luar biasa. Kita tidak akan pernah lagi takut pada apapun juga tantangan yang ada di depan kita. Bagaimanapun juga dalam kehidupan kita, badai selalu ada, gelombang selalu ada, taufan senantiasa ada, tetapi ketika kita punya iman yang senantiasa kita ungkapkan dalam doa, di situ kita tahu bahwa Tuhan pasti akan berikan jawaban. Tuhan akan indikasikan bahwa Tuhan punya rencana dan rencana itu indah adanya. Tadi pagi ketika saya bangun pagi, saya dengarkan satu lagu rohani yang sangat indah sekali. Judulnya Yesus hanya sejauh doa. Saya kira memang demikian halnya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa dekat dengan kita. Dan jarak Tuhan dengan kita hanya sejauh doa. Ketika kita bersekutu dalam doa, Tuhan senantiasa akan hadir dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita,
kita dapat semakin memahami bahwa rencana Tuhan itu indah adanya. Dan itu merupakan penghiburan yang luar biasa, Pak, bagi kita semua ketika kita menghadapi tantangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Untuk itu, para Bapak Pendeta yang sangat saya kasihi, para hamba Tuhan yang sangat saya kasihi, sekali lagi terima kasih bahwa saya bisa diundang, meskipun saya tidak bisa bergabung lama, tapi saya yakin Bapak dan Ibu sekalian akan bersekutu dalam doa. Berdoa bagi kita semua, berdoa bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, dan yang paling penting lagi, berdoa bagi bangsa dan negara, dan berdoa bagi umat manusia. Demikian, terima kasih. Selamat bersekutu dalam doa. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sungguh sangat luar biasa, Pak Kristianto, malam hari ini. Kami sungguh sangat diberkati dengan kehadiran Bapak. Dan memang setiap bulan sekali kita ada persekutuan doa semacam ini. Semestinya memang pada hari ini, kalau tidak di lockdown, pasti Pak Kristianto juga akan hadir bersama-sama dengan kami di ABC. Jadinya rencananya demikian, iya, Pak. Itulah, Pak. Ya, jadi karena lockdown, maka kita tidak bisa. Tapi melalui Zoom ini, ya, kami bersyukur, Pak. Nah, sebelum Bapak akan mengadakan meeting dengan Dubes Itali, tentunya kami juga ingin berdoa bersama-sama pada malam hari ini, secara khusus berdoa untuk Bapak, supaya kiranya Tuhan selalu memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan, baik kepada keluarga dan juga kepada pelayanan di mana Bapak dipercaya oleh Tuhan supaya terus semakin menjadi, Pak, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Nanti saya minta Pak Johnny Stephen yang bisa berdoa. Pak Yongki, Pak Pendeta, boleh saya minta izin untuk saya mengundang istri saya untuk berada dekat saya berdoa bersama kita. Mari, Pak, silakan, Pak. Ya, terima kasih. Silakan, Pak. Kita mau berdoa sama-sama. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Bu. Ya, selamat malam. Senang sekali bisa bertemu malam hari ini, Bu. Ya, dan kami dari para hamba Tuhan, ya, dari Sydney dan juga dari beberapa state, kami berkumpul bersama-sama malam ini. Kami ingin berdoa dari dasar hati kami yang paling dalam untuk Bapak dan Ibu, supaya Tuhan terus pakai semakin hari semakin luar biasa, Bu. Ya. Terima kasih. Dan Pak Johnny Stephen, saya minta untuk bisa memimpin doa ini, dan saudara kita yang lain-lain kita mute mic kita, tapi kita juga berdoa bersama-sama secara serentak, saudara. Jadi kita berdoa bersama-sama secara serentak, tapi biar Pak Johnny Stephen saja yang mic-nya yang hidup. Mari Pak Johnny. Ya, mari saudaraku, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami, Allah yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, di hadapan-Mu ya Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur atas anugerah dan karunia Tuhan. Khususnya kami bersama hamba-hamba Tuhan, rekan kerja di ladang Tuhan, di tempat kami mana Tuhan sudah tempatkan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang setia, Bapak Kristianto Legowo, bersama Ibu, boleh mendampingi kami pada malam hari ini. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu ini. Di dalam segala hal yang dihadapi, khususnya dalam tugas tanggung jawab, amanat yang Tuhan anugerahkan, boleh terus dipakai menjadi berkat dan saluran berkat, bahkan bagi kemuliaan Tuhan. Diberkati juga di dalam setiap langkah hidupnya. Diberkati dalam pengabdiannya yang begitu luar biasa. Mewakili tanah air kami Indonesia, boleh ada di Sydney, bahkan di sekitarnya, yang berpusat di Canberra. Kami sungguh bersyukur memiliki pemimpin yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan kami boleh saksikan kehidupannya. Biar Tuhan pakai, urapi lebih heran lagi, menjadi saluran berkat bagi sesama, bahkan bagi masyarakat luas. Kami bersyukur untuk malam hari ini boleh bersatu berdoa bersama gereja-gereja Tuhan. Kami boleh bersatu dalam satu tubuh Kristus. Kami boleh sama-sama bersatu di dalam mengemban tugas, misi, dan visi yang Tuhan tanamkan dalam hidup kami. Berkati ya Tuhan di dalam masa-masa pandemik ini, di masa-masa di mana kami tidak mudah menjalani kehidupan pelayanan ini.
Tapi kami percaya seperti yang Tuhan sudah tanamkan dalam hidup kami. Penyertaan-Mu ya Tuhan, kuasa-Mu, anugerah-Mu ada di tengah kami. Biar Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia juga. Tuhan memberkati pemerintahan dari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden. Bahkan seluruh para aparat, pemimpin yang saat ini Tuhan percayakan. Boleh Tuhan berikan hikmat bijaksana untuk mengatasi masalah yang besar, khususnya di masa pandemik ini. Kami berdoa Tuhan berikan karunia, anugerah dan belas kasihan-Mu Tuhan. Kami boleh bersatu padu malam hari ini berkumpul. Suatu anugerah Tuhan besar. Kami berdoa sekali lagi untuk Bapak Kristiarto dan Ibu, bahkan anak-anak dan masa depannya. Tugas-tugas yang ada di depan, panggilan yang Tuhan sudah tetapkan. Tuhan sertai, jaga dan lindungi hamba-Mu ini. Kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini boleh sehati bersama seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan. Memohon berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, Tuhan yang mengasihi kami. Haleluya. Amin. 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 Thank you Pak Joni. Ya, thank you. Terima kasih Thank you. Pak Pendeta Joni, Ya, Pak makasih. Pastor Santoso, Thank you, Pak. dan seluruh hamba Tuhan. Saya mohon pamit. Silakan dilanjutkan. Dan Makasih, saya Pak. yakin dalam doa kita tahu bahwa Yesus tidak pernah jauh dari kita. Amin. Pak. Amin. Terima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Amin, Pak. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Terima Ibu, kasih. makasih. Ya, mari. Ya. Oke. Bapak Ibu Saudara, dan kita sekali lagi selamat malam dan selamat bertemu kepada yang baru pertama kali, mungkin yang terlambat bergabung, yang baru bergabung. Selamat bertemu dan kita akan masuk kepada acara kita persekutuan doa malam hari ini, dan saya akan serahkan kepada Pak Andi Winarta yang akan memimpin ujian. Mari Pak Andi. Oke. Shalom. Semangat malam. Kita bertemu lagi di Zoom untuk persekutuan doa semua para hamba Tuhan. Baiklah, pada saat ini sebelum kita mulai, kita mau angkat satu pujian bersama-sama sebagai pendahuluannya ya. Haleluya. Kerajaanmu datanglah. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara di lautan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kita akan sekali pujian ini bersama-sama. Haleluya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga.
Haleluya. Haleluya. Saya minta Bapak Pendeta Isaac Santoso untuk bisa buka dalam doa dan sekalian kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Pendeta Gideon Ang. Mari kita satukan dalam doa kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mensyukuri kebaikan demi kebaikan yang Kau limpahkan dalam hidup kami ya Tuhan. Terlebih kalau pada pagi hari saat sekarang ini kami boleh ada seperti kami ada dengan kesehatan tubuh dan juga pertolongan yang datang daripadamu. Kami tahu ya Tuhan, ada tangan yang tidak terlihat, yaitu tangan Tuhan yang penuh kasih. Tangan Tuhan yang berkuasa, yang melindungi setiap kehidupan hamba-hamba Tuhan. Terima kasih atas persekutuan pada malam hari ini, di mana Engkau boleh persatukan ya Tuhan, di dalam pertemuan Zoom pada malam hari ini. Terima kasih, dan bila kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar bersama-sama, boleh menjadi kekuatan dan bahkan boleh menjadi penghiburan. Bahkan ya Tuhan, menjadi langkah-langkah yang Engkau akan tetapkan untuk kami lakukan di dalam panggilan kami untuk melayani-Mu di kota Sydney dan di Australia secara khusus. Terima kasih Tuhan, dan kami mengucap syukur, dan kami mau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang Kau pendengarkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu. Amin. Amin. Ya, malam hari ini Pak Gideon Ong dari Jakarta akan share tentang pelayanan doa. Mungkin sebagian sudah kenal dengan Pak Gideon, tapi kalau belum kenal ya mungkin Pak Gideon juga bisa mengenalkan diri. Dan thank you juga untuk Pak Jody Stephen yang sudah membawa Pak Gideon dan Pak Slamet malam hari ini. Mari Pak Gideon. Ya, silakan Pak Gideon. Baik ya, selamat malam saudara-saudara sekalian. Senang boleh bertemu walaupun di dalam suasana pandemi. Ya mungkin kayak udah beberapa kali di Sydney di dalam persekutuan Forum Hamba Tuhan ya, dan juga di beberapa gereja yang saya kenal di sana. Ya, terima kasih juga atas baik Pak Yongki dari Forum Hamba Tuhan ataupun juga Pendeta Yongki ataupun Pendeta Slamet juga, dan semua rekan-rekan hamba Tuhan. Ya, nah ya mungkin saudara ada yang sebagian sudah mengenal saya ini kali ini saudara itu di dalam rangka satu pelayanan yang namanya Wonderful Light Ministry. Ya, sebetulnya kita kali ini kan mau ada Wonderful Pastoral Ministry ya, yang kita mau adakan bersama-sama saudara ya. Sebenarnya tema kali ini kita tunda untuk lain kali karena waktu itu ingin on-site ya. Yang saya akan bawakan adalah Pastoring Wonderful Life of Pastoral Ministry ya. Tapi hari ini dalam suasana doa saya juga bersukacita boleh bersama-sama. Nah, saudara, Wonderful Life Ministry ini adalah ditayang berkali-kali, itu adalah satu pelayanan yang dimana kami rindu saudara ya, yang disebut dengan making actual, active and attractive Christian. Jadi kita rindu bahwa kekristenan itu begitu aktual, aktif dan atraktif ya untuk orang Kristen ataupun juga nanti untuk hamba-hamba Tuhan saudara. Nah, itu adalah visi kita. Ya, misi kita adalah study for ministry. Jadi belajar untuk pelayanan. Nah, saudara sekalian, saya melihat ya ini hal yang saya sangat pentingkan ya. Saya percaya di tengah-tengah kita ini ada hamba-hamba Tuhan. Nah, saudara, sebetulnya kita buat apa kita sekolah? Buat apa? Adalah untuk melayani, saudara. Nah, mengapa kita studi? Karena memang kalau saudara perhatikan ya di dalam hamba-hamba Tuhan semua, kita perlu studi supaya kita bisa membagikannya, saudara. Nah, ini khususnya kali ini kami memang banyak membahas mengenai layman theology, saudara, yang mengawamkan teologi. Nah, ini dia, saudara. Nah, ini sedikit dia di lingkup pelayanan, mungkin dengan singkat saja. Ya, lalu setelah itu ya dengan visi-misinya cukup. Saudara, bentuk kami adalah public lecture ataupun juga kelas-kelas dan juga bersifat seminar. Ya, mungkin cukup untuk itu ya. Nanti lain kali saudara boleh masuk ke website kami ya. Terima kasih sekali lagi pada Forum Hamba Tuhan dan juga Hamba Tuhan hari ini kita bisa berdoa bersama. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara, ada satu kesaksian akan disampaikan oleh Pendeta Slamet ya, yang kebetulan kali ini di dalam masa pandemi justru kami bisa bersekutu dengan teman-teman semua ya di dalam Wonderful Ministry. Itu kami nggak sengaja dari 5 negara, saudara ya.
dari Hong Kong, dari Amerika, dari Australia, lalu juga dari Indonesia, ya juga dari Taiwan, ya. Dia bersama kami kali ini ada Pastor Max dari Taiwan, khusus selamat. Nah, itu yang melambai tangan, saudara. Ya juga Pastor Pendeta Selamat, ya. Lalu satu lagi Pendeta Ari, ada Pendeta Ari tadi ya juga, ya. Ya, nah itu dia, ya. Lalu juga dengan Edi ini dia adalah pemuda yang dulu pernah bersama saya sudah melayani di Vancouver, Kanada, ya. Dia sudah lulus S2 dari Stanford. Dia sangat berbeban di dalam pelayanan, ya. Juga Pak Ivan itu sudah kenal, ya. Dan juga tentu tidak lupa yang Pak Joni itu dari Australia tadi saya sebut, saudara, ya. Oke, baik. Sekarang silakan, ada juga satu lagi Pak Suryanto, dia bagian IT kami, ya, itu di sana. Ya, silakan Pendeta Selamat mungkin akan memberi sedikit kesaksian dulu bagaimana menghadapi pandemi di Hong Kong, ya, sebelum saya akan berikan dasar firman Tuhan. Silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Shalom rekan-rekan hamba Tuhan yang luar biasa. Senang sekali malam ini walaupun kita belum bisa bertemu secara muka dan muka, tetapi di dalam metode online ini kita masih bisa bersekutu satu dengan lain, masih teringat dengan wajah-wajah ganteng dari bapak-bapak pendeta dan ibu-ibu sekalian. Ya, singkat saja, pertama kali saya mendengar bahwa di Hong Kong di lockdown, hati saya sedih. Lalu saya memikirkan jemaat tidak bisa keluar dan datang ke gereja. Jemaat kami adalah buruh migran, bisa kebayang dari Senin sampai Sabtu mereka kerja di rumah majikan, lalu hari Minggu adalah hari mereka beribadah dan bermain, sekarang nggak boleh keluar. Sedih saya. Kalau kita yang majikan, kita di rumah masih bisa masak, masih bisa ini dan sebagainya. Kalau pembantu rumah tangga kan sangat-sangat susah. Kalau nggak boleh keluar di rumah majikan, libur nggak libur, tidur nggak bisa, dan sebagainya. Sedih sekali mendengar hal ini. Tapi ketika kesedihan itu ada dalam pikiran, saya langsung berkata, saya harus kuat. Pertama-tama kalau saya nggak kuat, saya nggak bisa menguatkan jemaat begitu. Itu sebabnya mulai mempersiapkan diri dengan lebih baik. Di antaranya adalah secepatnya mengambil vaksin. Boleh dibilang saya orang-orang yang pertama yang mengambil vaksin di Hong Kong pada waktu itu. Dengan mengambil vaksin berarti tubuh saya sudah ada daya tahannya, sehingga kalau saya keluar, saya akan lebih kuat dalam menghadapi virus ini. Ini langkah pertama. Langkah kedua, sekarang jemaat tidak bisa pergi ke gereja. Berarti saya harus melayani dengan cara yang lain. Apa yang saya maksud dengan cara yang lain? Yaitu memanfaatkan semua yang ada. WhatsApp, Facebook, ya. Lalu kemudian kalau tidak bisa berkumpul dalam jumlah yang banyak, saya cari tahu mereka kumpul atau keluar di mana. Mereka ada di lapangan begitu, di tempat-tempat terbuka. Ya, di tempat-tempat terbuka berarti saya harus keluar dari gereja lalu pergi mencari mereka. Menarik, sejak adanya pandemi ini, tadinya kami tidak ada ibadah doa tengah minggu. Tetapi melihat adanya pandemi ini, kami membuka ibadah doa tengah minggu. Dan kami bersyukur ibadah doa tengah minggu itu sudah 1,5 tahun. Sampai sekarang ada 40-50 orang yang ikut. Pembantu rumah tangga, dia bekerja sampai jam 10 malam. Jam 10 malam baru ibadah doa tengah minggunya. Begitu ibadah doa tengah minggu itu dibuka, mereka bisa mengikutinya sampai kira-kira jam 10.30 sampai jam 11. Senang sekali begitu. Rasanya itu kita bisa bersekutu, berdoa bersama. Dan mujizat banyak terjadi. Saya di situ belajar doa-doa sederhana yang dipanjatkan itu tidak pernah tidak didengar oleh Tuhan. Kemudian, karena mayoritas jemaat saya ini bekerja di rumah tangga, pada hari Paskah kami tidak bisa berkumpul. Lalu saya adakan lomba masak telur dengan hiasan Paskah. Jadi mereka bikin nasi goreng telur Paskah, sandwich telur Paskah, pokoknya apa aja yang ada telur dan Paskahnya. Lalu sajikan ke jemaat, lalu berkata, kami lomba telur Paskah ini, sajikan kepada majikannya. Sembari kita beritahu Paskah itu apa, lalu kita ambil foto juga. Ya, nah ini hal-hal kecil yang bisa saya lakukan selama pandemi ini, dan saya bersyukur melayani dengan cara begini sungguh efektif. Kenapa? Karena ini aktual dan menyentuh kebutuhan mereka. Hal yang ketiga, kita sering mendengar saatnya penuaian.
maka saya katakan saat pandemi ini adalah saat menabur. Saat menabur, mengeluarkan semua yang dimiliki untuk ditabur dulu. Ya, tidak terpikir nanti mau keluar uangnya, kapan kembalinya, tidak mau tahu. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan bekerja dalam hal dana itu luar biasa. Majikan dari anggota kami bisa kirim uang buat gereja. Ini luar biasa begitu. Ini luar biasa. Kemudian kalau kita bilang saya ingin memberi kepada Tuhan, pada saat saya ingin memberi kepada Tuhan, gereja pusat telepon, senior pastornya telepon saya, Pak Slamet, kami minta maaf. Kenapa? Karena selama 3 tahun ini gajimu yang harusnya 3 tahun yang lalu naik, kami lupa naikkan. Sekarang 3 tahun punya rapel itu dibalikkan ke saya begitu. Saudara, orang di masa pandemi ini honornya atau pendapatannya berkurang, tetapi saya di masa pandemi ini mendapatkan 3 tahun punya kekurangan yang diberikan sekali lewat. Ini luar biasa, ini saya katakan luar biasa. September kemarin saya berulang tahun, saya berkata pada istri, saya mau memberikan uang ucapan syukur kepada Tuhan. Begitu saya berikan uang itu, lalu ada satu orang tahu saya ulang tahun yang ke-50, langsung dia transfer uang yang sama jumlahnya seperti yang saya berikan. Oh, di sini saya merasa Tuhan itu ajaib. Ya, kalau kita bicara tentang saatnya menuai, saya katakan saatnya menabur. Sekali lagi saya katakan saatnya menabur. Dan ini luar biasa, saudara. Dan yang terakhir saya boleh katakan bahwa saat kita berkata, Tuhan saya angkat tangan dengan situasi seperti ini ya, maka turunlah tangan, tolonglah kami. Dan di situ saya melihat banyak sekali cara Tuhan yang ajaib dalam menolong kami. Lewat masa pandemi ini, jemaat semakin setia, ya mereka memberikan perpuluhan, ya walaupun mereka tidak bisa datang ke gereja pada hari Minggu, itu perpuluhannya ada yang dikumpulkan 3 bulan. 3 bulan sekali, waktu itu 3-4 bulan ketutup. Setelah begitu dibuka, itu persembahannya langsung membludak. Jemaat yang saya layani semuanya TKW, tetapi mereka bisa tetap cinta Tuhan. Jadi di sini saya melihat bahwa ada campur tangan Tuhan yang luar biasa karena kita angkat tangan, maka di situ Tuhan turun tangan. Akhir kata bahwa di balik suasana yang berat ini masih ada karya Tuhan yang indah. Seperti Nabi Elia berteriak, cuma saya sendiri yang imannya setia. Tidak, masih ada Obadya yang memberi makan kepada nabi-nabinya. Ya, masih ada cara Tuhan memelihara umatnya dengan luar biasa. Itu sebabnya doa kita buat kota Sydney, hamba Tuhan Sydney, Melbourne dan sekitarnya, bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita. Orang Hong Kong bilang, kayau, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih kepada Pendeta Slamet yang sudah menyaksikan, saudara, kekasan dan keunikan pelayanan yang tetap beliau lakukan di dalam masa pandemi, yang saya juga mendapat berkat tadi ya, mendengar kesaksian itu. Nah, saudara sekalian, saya akan langsung masuk saya ke dalam satu renungan. Sebetulnya cuplikan ini, saudara, saya beri tema ya, Seeing God's Plan Through the Eyes of Faith in the Time of Pandemic Through Sustained Prayer. Ya, sekali lagi saudara, melihat rencana Tuhan melalui mata iman di masa pandemi melalui doa yang tekun. Ya, seeing God's plan through the eyes of faith in the time of pandemic through sustained prayer. Ya, nah saudara, saya ingin mengutip ada 2 prinsip yang saya selalu pakai di dalam pelayanan konseling saya, saudara. Yang beberapa waktu yang lalu kami di IFBC ada ceramah mengenai keluarga ya. Kalau yang mendengar di sana mungkin pernah saya cuplik itu di situ, yaitu dalam konseling saya, saudara. Ya, saya masih ingat sebelum saya pulang Indonesia dari Kanada, saya melayani di Kanada 10 tahun, saudara, di Vancouver. Itu ada satu pasang, ya, ada satu pasang suami istri. Itu saya ingat Februari tahun 2000. Ya, saya pulang Indonesia 2000 bulan Juli, saudara. Nah, singkat cerita, pada waktu itu dia datang, dia cari saya, Pak Gideon. Dia bilang, saya ini terus terang ada masalah keluarga, saya mau bercerai dengan istri. Kaget saya, saudara.
Ya, suaminya dari gereja kami, istri dari gereja yang lain, ya. Nah, tapi dia bilang, saya sudah, Pak Gideon, nggak usah tanya banyak-banyak, karena saya ini sudah urus semuanya, Pak. Lawyer sudah beres, sudah harta gono gini sudah beres, ya. Jadi kami sudah dites psikologi, bahwa ternyata tes psikologi kami sekarang nggak bisa, harus memang divorce. Waduh, saya kaget, saudara. Ya, waktu itu dia tanya, Pak Gideon, kenapa saya datang? Karena waktu itu Bapak yang menyerahkan anak kami, dedication, ya, dedikasi anak kami yang satu-satunya, dia punya satu anak laki, saudara. Ya, lalu dia bilang, Bapak yang dedikasi anak kami, jadi kami mau tanya Bapak, ini bagaimana anak cuma satu ikut siapa ini, Pak? Kalau menurut ajaran firman Tuhan. Dia bilang, semua yang lain beres, Pak. Harta gono gini, cuma tinggal satu ini, Pak, anak ini. Minta nasihat Bapak. Wah, saudara, saya ditanya begitu, hati saya langsung berdoa. Ya, saya setiap kali kalau konseling saudara, hati saya berdoa. Ya, lalu saya bilang begini, kalau kamu tanya saya sebagai hamba Tuhan, tidak boleh cerai. Wah, kaget dia, saudara. Nah, kamu tanya saya, kalau kamu memang mau ikut firman Tuhan, tidak boleh cerai. Firman Tuhan mengatakan yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Wah, dia kaget, saudara. Lalu bagaimana, Pak, ini? Bagaimana ini? Dia bilang, kami sudah tes psikologi dan kami sudah bertengkar terus setiap minggu dan saling menyakiti. Memang belum sampai violence, belum sampai kekerasan. Tapi bagaimana, Pak? Lalu saya bilang, ya kalau kamu tanya saya sebagai hamba Tuhan, tidak boleh cerai. Nah, kalau gitu bagaimana, Pak? Kami nanti takut terjadi kekerasan nih kalau bertengkar terus. Saya bilang begini saja. Kalau begitu, kalau kamu mau, kita mau berjalan sesuai firman, saya katakan, yuk kita sebelum saya memang akan pulang Indonesia bulan Julinya, saudara, ini bulan Februari, ini tinggal 5 bulan lagi. Saya bilang kita coba 2 bulan ini. Saya minta waktu 2 bulan, saudara. Ya, kita belajar firman Tuhan, kita sambil berdoa. Nah, lalu dia bilang, kalau gitu bagaimana dengan istri saya? Nanti kalau bertengkar terus, dia bilang beginilah, oke, saya izinkan pisah, cerai enggak boleh. Ya, daripada nanti bertengkar terus, oke, saya izinkan pisah, tapi tidak boleh bercerai. Kita akan. Nah, akhirnya saudara, singkat cerita, Anda percaya, 2 minggu kita studi firman Tuhan, dia langsung datang. Pak Gideon, saya sudah rindu istri saya, Pak. Ya. Nah, akhirnya saudara, enggak jadi cerai, saudara-saudara sekalian. Ya. Dan waktu terakhir saya sempat ke Kanada mampir menghadiri wisuda anak saya, ya. Anak saya dapat beasiswa, saudara, kebetulan dengan anugerah Tuhan di Harvard, ya. Dia waktu itu dia dapatnya di Amherst, ya, lalu saya ke sana menghadiri wisuda dan dia juga diterima di Harvard dan sekarang dia dalam program S3 di Harvard, ya. Nah, jadi waktu saya datang, orang ini masih ada, saudara, belum cerai. Terus terakhir ini saya sempat ke Kanada lagi juga, dia belum cerai, saudara. Memang tidak cerai, ya. Nah, jadi saya melihat, saudara, memang kita bukan tidak percaya psikologi terbatas. Ya, saya juga studi filsafat, saudara, saya juga studi teologi. Nah, tetapi saudara, doa, ya, saya ada 2 prinsip. In God, there is always a hope. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Yang kedua, prayer changes things. In God, there is always a hope. Prayer changes things. Mari kita ucapkan sama-sama sebagai hamba Tuhan, saudara. 1, 2, 3. In God, there is always a hope. Prayer changes things. Tuhan, di dalam Tuhan selalu ada harapan. Dan doa mengubah banyak hal, segala sesuatu. Bahkan yang pertama diubah, saudara, ya, ini perkataan dari Billy Sunday, ya. Seringkali kita yang diubah Tuhan dulu, saudara-saudara sekalian. Kita yang diubah Tuhan dulu. Ya, kita pengen bilang segala hal dirubah, Tuhan bilang kamu dulu yang berubah. Nah, bagaimana kita berubah, saudara? Nah, hari ini saya sengaja mencuplik satu cuplikan tulisan saya, saudara, pada waktu menjelang pandemi. Saya kira pandemi sudah selesai ini, ya. Tetapi ternyata belum, ya. Nah, saya beri judul, saudara, dengan singkat. Nah, ini bagaimana kita bisa berdoa di dalam sustain prayer, ya. Di dalam sustain prayer, maka saya pikir ada prinsip triple C from triple C to triple A, ya. Coba saya share screen. Nah, ini nanti saya akan coba, ya, saya bagikan. Nah, itu cuplikan, namanya saya singkatkan saja. Kalau saudara yang mau tulisan lengkapnya nanti bisa saya kirimkan, saudara. Bentar, ya, ini saya taruh dulu. Nah, ini tulisan saya, saudara. Nah, ini saya sebetulnya dalam waktu saya diminta terus, Pak Gideon, kenapa nggak tulis-tulis? Saya bilang, oke, saya tulis, saudara. Nah, ini ayatnya. Saya akan bacakan dulu ayatnya, saudara, dari Roma 8 ayat 28. Kita menerapkan ini menjadi aktual.
menjadi aktif dan menjadi atraktif ya. Jadi di situ dikatakan, saudara, saya akan bacakan Roma 8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-30 ya. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Khusus ayat 28, saudara sekalian, mengatakan, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara, pada waktu saya diminta Pak Gideon tulis, akhirnya saya membaca bukunya dari Problem of Pain dari C.S. Lewis, saudara. Nah, di dalam buku itu, saudara, kalau Anda membaca, di awal dia sudah bilang, saudara, saya tidak berani nulis, dia bilang. Walaupun kita tahu kalau Anda membaca C.S. Lewis, dia ada satu film yang terkenal, Shadowland, saudara, cerita bagaimana pernikahannya dan juga bagaimana dia menikah dengan Joy, ya, istri yang sakit itu, yang walaupun sakit tapi tetap dia nikahi, saudara ya. Nah, tapi dia tetap mengatakan, saya tidak layak menulis mengenai penderitaan, dia bilang. Sebab ada penderitaan-penderitaan yang saya sendiri belum mengalaminya, dia bilang. Banyak orang lebih menderita. Ya, tadi dia mau tulis buku ini tanpa nama, tapi orang bilang nggak boleh. Kalau nulis pengarang harus bertanggung jawab. Akhirnya dia tulis di dalam buku The Problem of Pain, saudara ya. Nah, itu ada kutip, saya sudah terjemah di sana. Keyakinan saya, dia bilang ya, bahwa saya ingin dengan apa yang saya tulis itu, saya boleh mengalami seperti itu, dia bilang ya, bahwa saya bisa, memang dia memberikan satu jawaban intelektual, dia bilang ya. Nah, jadi akhirnya dia katakan, my conviction, ya, keyakinan saya adalah bahwa pada waktu mengalami penderitaan, ya, a little courage helps more than much knowledge. A little human sympathy, more than much courage, and the least tincture of a love of God, more than all. Nah, jadi saya katakan, saudara, pada waktu mengalami penderitaan, sebetulnya satu dorongan semangat itu menolong lebih daripada banyak pengetahuan. Satu pengertian perasaan simpati manusiawi itu menolong daripada segala dorongan, dia katakan. Dia bisa merasakan. Dan dari semua itu, sedikit saja, dia katakan, tincture of God, the love of God. Jadi sedikit sentuhan kasih Tuhan lebih dari semua. Jadi saudara sekalian, di masa pandemi ini kita memerlukan kasih Allah. Nah, bagaimana kita bisa tetap di dalam doa, saudara? Nah, kalau Anda membaca riwayat dari Lewis, C.S. Lewis, saudara, dia bertobat karena seorang hamba Tuhan yang saya sebut theologian pastor. Yang sebut, kalau nanti saya bawakan, saya sebut dia saudara public theologian, ya. Nah, public theologian itu sudah ada pendeta yang disebut resident theologian, local theologian, ya. Jadi yang bagaimana kita menerjemahkan teologi kepada jemaat kita, saudara sekalian, ya. Nah, George MacDonald di dalam buku Problem of Pain, dia mengatakan, dikutip oleh C.S. Lewis. C.S. Lewis mengatakan, tidak ada satu bukunya pun yang tidak diinspirasikan, tidak diwarnai oleh George MacDonald. Ya, jadi George MacDonald seorang hamba Tuhan. Kalau Anda membaca riwayat C.S. Lewis, dia menulis novel Fantastis yang novel remaja. Pada waktu tulis tidak berapa sukses, saudara. Ya, novelnya nggak berapa sukses. Dia tulis beberapa novel. Dia seorang pendeta jemaat, dia seorang penulis juga. Ya, nah, tapi dia nggak berapa sukses. Tapi saudara, kira-kira 70 tahun kemudian, ya, itu ternyata saudara sekalian, ada seorang remaja yaitu C.S. Lewis, sebetulnya dia sedang menunggu kereta api, ya, dia beri usebook, dia baca buku fantastis, dia bertobat. Nah, dia bilang tidak ada satupun di dalam buku-buku saya atau tulisan saya yang tidak dipengaruhi oleh George MacDonald. Nah, dia mengutip George MacDonald, dia bilang begini, itu kalimatnya ada di sana, saudara ya. Nah, ini ada, ya. Dia mengatakan, ini George MacDonald, saudara ya. Di dalam buku, dalam Unspoken Sermons First Series. The Son of God suffered unto death, not that men might not suffer, but that their suffering might be like his.
Dikatakan saudara, anak Allah menderita sampai mati. Bukan supaya kita tidak menderita, tetapi di dalam penderitaan kita boleh menjadi seperti Dia. Nah, waktu saya baca kalimat ini saya juga terharu, saudara ya. Nah, saya langsung ingat kalimat dari Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 yang mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kalau Anda baca ayat yang ke-11 langsung mengatakan, saudara, dan akhirnya aku boleh memperoleh kebangkitan dari antara orang mati, ya. Filipi 3 ayat yang ke-11, saudara, yang mengatakan, supaya aku akhir boleh kebangkitan dari antara orang. Artinya, saudara, penderitaan kita boleh seperti Tuhan Yesus yang menyaksikan salibnya. Nah, saya akan lanjutkan, saudara, dasar doa kita. Seeing God's plan through the eye of faith adalah sebuah perjalanan iman, triple C menuju ke triple A, ya. Dengan singkat saja, ya, dari from this to those, ya. Kalau Anda membaca tadi di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28, maka di sana saudara sekalian dikatakan, ya, bahwa yang pertama, seeing the cross behind everything. Jadi kita mesti melihat salib di balik semuanya. Dan bagaimana ini, saudara? Memang di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang Allah turut dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka mengasihi Dia, yaitu bagaimana terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu adalah bagaimana taunya, saudara? Dengan iman. Ya, itu Anda mesti baca pasal 8 ayat 1. Di dalam Kristus tidak lagi ada penghakiman. Artinya dia sudah menerima Tuhan Yesus Kristus. Ya, dia sudah, ini adalah jawaban Rasul Paulus, saudara, di dalam pasal Roma pasal yang ke-7, ya, di dalam ayat yang ke-24. Bagaimana saya bisa lepas dari tubuh maut ini? Jawabannya ada di dalam pasal 8, saudara, yaitu hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, ya, yaitu di dalam Roh Kudus yang tidak lagi ada penghakiman karena sudah menerima Tuhan Yesus. Jadi di balik semua itu ada kayu salib, saudara. Ya, yang pertama, seeing the cross behind everything. Kita tahu sekarang, we are assured and know, di dalam Amplified, but all things work together. Semua bekerja sama di balik semua itu, saudara. Ya, dikatakan karena ada iman, karena ada salibnya. Behind of this, there is a faith of the cross. Ya, di balik ini ada iman akan salibnya. Nah, R.C. Sproul mengatakan, saudara, di dalam bukunya Getting the Gospel Right, the heart of the gospel is sola fide. Salvation by faith alone in Christ alone. It is the key to the great gift God has given. Jadi iman akan kayu salib. Nah, saudara mesti ingat, Rasul Paulus disebut Rasul Iman, saudara dia. Rasul Paulus disebut Rasul Iman. Ya. Yang kedua, seeing the crisis through the eyes, through God's eyes. Ya, di dalam New International Version dikatakan, in all things God works for the good. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Semua yang terjadi adalah dalam rencananya. Dalam dikatakan, saudara, di sini dikatakan providensia Allah. Ya. Nah, yang berikut, saudara, dikatakan oleh John Calvin, ini saya mengutip dari komentarnya, I can say that nothing occurs merely, dikatakan, hanya terjadi by the wills of blind fortune. Tidak ada, dia kata, saya dapat mengatakan, tidak ada sesuatu pun yang terjadi hanya seperti roda keberuntungan, the will of blind fortune. Tidak, because the will of God reigns over all that happens. Semua di dalam kehendak Tuhan itu sudah dalam semua kejadian yang Tuhan izinkan. Ya, yang akhirnya, saudara, semuanya menjadi the glorious plan of God, menjadi rencana Tuhan yang indah. Ada satu lagu sederhana, saudara. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Saudara sekalian, saya baru saja mendengar 2 hari ini, terus terang saya sedih juga, saudara, karena ada 2 anak bimbingan saya, waktu sebelum saya sekolah teologi, saya sudah pimpin PA di gereja asal, itu meninggal, saudara. Ya, salah satunya itu, saya masih ingat waktu saya tingkat 1 di sekolah teologi, saya diundang pimpin camp kembali ke gereja asal saya, camp yang sudah lama
dikatakan sudah nggak ada, kembali ada camp pemuda. Saya ingat yang ikut waktu itu ada 81 orang. Ada satu pemain gitar, saudara. Pemain gitar ini adik dari kakak rohani saya, ya. Dia main gitar di belakang. Waktu itu saya ingat saya nyanyikan satu lagu. Kau beroleh dunia tapi hilang jiwa. Apa jadi segala besarlah kerugianmu. Ya, dia main gitar itu. Nah, waktu saya tantang siapa kamu jadi hamba Tuhan. Waktu itu ada 25 orang sampai saya kaget, saudara. Banyak sekali nih, 25 orang dari 81 peserta, saudara, pemuda-pemuda. Saya bilang lagi kalau engkau ragu silakan duduk. Yang duduk 2 orang, 23. Nah, saudara, pada waktu itu yang main gitar nangis dia. Itu orang yang kemarin baru meninggal, saudara, ya, 2 hari lalu itu ya. Dia itu kenapa dia nangis, saudara? Karena dia dulu pernah waktu pelayanan, dia itu pintar main musik, saudara, ya. Dia main kulintang. Dia pernah, saudara, waktu dia pemimpin melodinya, dia marah, dia pulang. Ya, waktu dia pulang, itu waktu itu dia pulang, jadi kulintang nggak bisa latihan karena dia pegang apa yang utama, ya, melodi dan yang utama. Nah, waktu dia pulang, saudara, dia tutup pintu, kakaknya mau pergi, jarinya hilang segini, saudara, ya. Jarinya telunjuk itu hilang. Putus kena pintu bambu. Dia nangis, saudara. Dia nangis, dan dia sejak itu dia bilang dia nggak berani lagi sama Tuhan. Nah, waktu itu dia main gitar, dia berbakat sekali. Dia main gitar cepat bisanya, saudara. Nah, dia nangis. Ya. Nah, saya sedih kemarin dia baru pulang ke rumah Tuhan. Nah, tetapi saudara, satu hal, saya baru saja saya ngomong, dia yang main gitar itu waktu camp pemuda dimulai kembali. Ya, tapi saya tetap percaya. Pasti ada rencana Tuhan yang indah. Saya belum sempat, karena ini semua masa pandemi, dia kena COVID, saudara, ya. Dia pulang ke rumah Tuhan. Nah, tetapi saya percaya ada rencana Tuhan yang indah buat dia. Dia sudah pernah dipakai Tuhan luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir sebelum masuk ke dalam tentang doa, itu adalah mengenai seeing Christ through the cross of His love in crisis. Jadi C yang ketiga, Christ, cross, crisis, Christ, saudara. Di Amplified Bible mengatakan, to those who love God and are called according to His design and purpose. Bagi mereka yang mengasihi Dia. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara sekalian, Rasul Yohanes, Rasul kasih. Jadi ini antara iman dan kasih. Ya, berarti apa? Di tengahnya ada pengharapan, saudara. Ya, pengharapan itu Rasul Petrus, itu Rasul pengharapan. Ya, dan di sini dikatakan, saudara, oleh Warren Wiersbe, ya, di dalam Roma pasal 8 dia bagi 4, saudara. Dia bagi 4 pasal 8 itu. Ya, pasal ayat 1 sampai 4 freedom from judgment, no condemnation. Tidak ada penghakiman lagi, ya, dari dikatakan yang di dalam ayatnya yang 5 sampai 17 freedom from defeat, menang dari kekalahan, no obligation lagi, ya, dikatakan. Nah, yang kita bahas adalah freedom from discouragement, no frustration. Bebas dari kekecewaan, tidak ada lagi frustrasi. Ya, nanti yang keempat memang 31 sampai 39. Freedom from fear, no separation. Jadi dikatakan, saudara, bebas dari ketakutan karena kita tidak bisa dipisahkan dari kasih Allah. Orang beriman tak pernah dan tak perlu merasa sia-sia. Percuma tak berarti pada waktu mengalami penderitaan ataupun ujian pencobaan. Dia tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Termasuk, saudara, bahkan dalam COVID-19 ini. Roma 8:28. Dan Allah mempunyai rencana yang sempurna. Roma 8:29. Allah mempunyai 2 tujuan selalu dalam rencananya, saudara. Yaitu for our good and for His glory. Untuk kebaikan kita, tetapi tetap untuk kemuliaan namanya. Ini kita mesti ngerti ini, saudara. Ya, bukan untuk kemuliaan kita, saudara, tapi untuk kemuliaan namanya. Ya, akhirnya, saudara, sebelum nanti saya masuk dalam doa, akhirnya Allah akan membentuk kita menjadi serupa anaknya, itu Yesus Kristus, menjadi orang Kristen yang aktual, orang Kristen yang aktif, yang menyerupai Kristus, melewati proses accept, ya, adjust and achieve. Accept His cross, menerima salibnya, adjust crisis to God's plan for our good and for His glory. Biarlah kita mau sesuai dengan rencana Tuhan, melihat krisis itu bahwa untuk kemuliaannya, untuk kebaikan kita, achieve to be like Christ by the help of the Holy Spirit. Nah, ini, saudara, menyambungkan kita dalam doa ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, disinilah, saudara, saya akan masuk mengenai doa ini. Dan sebelumnya ada satu
puisi akan saya kutip di sini, saudara, sebagai penghubung ke doa. Setelah itu kita langsung mengenai doa. Nah ini, saudara, saya sengaja tulis pakai tangan ini. Betul ada cetakannya, tapi saya sengaja tulis pakai tangan, saudara. Ya, I met God in the storm. Ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan, saudara, seorang bishop, ya. Dia bishop di dalam disertasi doktoralnya, saudara, yang tidak diterbitkan. Dia menulis akan sajak ini, ya. Saya akan bacakan, saudara, lalu saya percaya semua ini tentu kita ini Inggris juga bisa kita mengerti. I met God in the storm, where He found me all forlorn, and He put His arm around me, and I thank Him for the storm. I met God in the dark, where I wandered stiff and stark, and He caught my hand to guide me, and I thank Him for the dark. I met God in the defeat, where He followed my retreat with a vision of new conquers. Now I'm glad of the defeat. I met God by a grave, where He braced me to be brave. But I failed, and then He caught me. Yes, I thank Him for the grave. I shall meet God when the night overwhelms my flickering light. Then He'll lead me to the morning, far away from cloud and storming, when I'll praise Him for the night. Saudara, bagi saya lagu ini, sajak ini luar biasa. Saya bertemu Tuhan waktu badai. Dia menemukan saya dalam penderitaan, dalam sengsara. Dan Dia menaruhkan tangannya memeluk saya. Saya berterima kasih ada badai. Kan ada badai, saya dipeluk Tuhan. Saya bertemu Tuhan, I met God in the dark. Saya bertemu Tuhan waktu gelap. Saya kesasar, tersesat, kaku, dan merasa dingin. Dia menangkap tangan saya, membimbing saya. I thank Him for that. Saya berterima kasih dalam gelap justru Tuhan membimbing saya. I met God in the defeat. Saya ketemu Tuhan pada waktu saya mengalami kekalahan. Bagaimana where He follow my retreat. Dia mengikuti pada waktu saya mundur. With a vision of new conquers. Dia memberikan saya satu visi dengan penaklukan yang baru. Now I'm glad of that defeat. Saya berterima kasih dengan kekalahan itu saya ada penaklukan yang baru. I met God by a grave. Ini kuburannya. Saya bertemu Tuhan di dekat kuburan. Ketika Dia merangkul saya supaya saya berani. Saya gagal. Saya takut. Tapi Dia menangkap saya. Terima kasih. Dia dengan kuburan Dia bersama saya di situ. Saya harus bertemu Tuhan pada waktu malam. Mengatasi terang saya yang kelap-kelip, terang saya flickering light, ya. Tapi Dia memimpin saya kepada pagi yang jauh dari awan dan dari badai, di mana di situ kita berterima kasih untuk malam, karena malam lewat ada pagi yang terang. Nah, saudara, bagaimana ini terjadi? Jawabnya satu, in sustained prayer. Saya ingin mengutip kalimat dari Jim Kimbala di dalam bukunya. Anda boleh baca bukunya, luar biasa, mengalami Tuhan melalui doa, ya. Fresh Wind, Fresh Fire. Ya, bukunya ada dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga ada. Spiritual power comes through experiencing God's presence. And God's presence is found in sustained prayer. Kekuatan rohani datang melalui mengalami kehadiran Tuhan. Dan kehadiran Tuhan ditemukan melalui sustained prayer. Doa yang tekun. Bagaimana doa yang tekun? Tadi, saudara. Triple C to triple A. Yaitu dengan iman kita percaya di situ. Dia melihat di sebalik itu ada salib Kristus, penderitaan yang mendatangkan kemuliaan. Di balik itu, di dalam krisis kita menerjemahkannya dengan rencana Allah. Dan di dalam rencana Allah ada kasih Kristus yang cukup. Biarlah saudara ini kita berdoa dengan doa yang tekun dan boleh mengalami akan kuasa Tuhan. Ya, tadi waktu saya mendengar sambutan dari Bapak Duta Besar, nggak sengaja saudara, dia seorang bagi saya yang takut akan Tuhan itu, ya. Dia bilang tadi saudara, ya, bahwa doa itu adalah pernyataan iman kita. Itu kata-kata Martin Luther. Ya, Martin Luther mengatakan, faith is prayer and no other than prayer. Iman itu doa, bukan lain dari doa. Itu kata Martin Luther. John Calvin mengatakan doa itu adalah nafas orang Kristen. Mengapa kita perlu mengalami Allah melalui doa? Karena itu napas kita, saudara. Mengapa kita perlu mengalami Allah melalui doa? Karena itu kerinduan iman kita. Samuel Chadwick mengatakan, kita boleh PA, pendidikan Alkitab. Kita boleh pelayanan, kita boleh ke gereja, tetapi dibuat dingin. Nah, sekarang ini ujiannya, saudara. Kita beribadah kan lewat online ini. Kalau buat saya, justru dalam roh dan kebenaran. Bisa. Memang yang sulit buat orang baru, ya. Buat orang baru agak sulit, saudara. Tapi buat orang yang lama, justru dalam roh dan kebenaran kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, tentu semua kita rindu onsite, ya.
Tentu tapi tetap saudara kita harus bisa dalam roh dan kebenaran. Jadi Samuel Charity mengatakan pada waktu kita berdoa iblis gemetar. Ya. Yang terakhir saudara dikatakan oleh Spurgeon, ini tokoh pengkhotbah yang besar ya. Dia mengatakan mengapa kita perlu berdoa. Kita harus berdoa pada saat kita berada dalam suasana ingin berdoa. Karena berdosa bila kita mengabaikan suatu kesempatan yang demikian baik. Kita juga harus berdoa pada waktu kita merasa tidak ingin berdoa. Sebab akan berbahaya untuk tinggal dalam keadaan tidak sehat semacam itu. Wah, ini hebat sekali saudara ya. Ini pengkhotbah yang besar. Ya, kita harus berdoa pada waktu kita ingin berdoa. Karena kita berdosa bila kita mengabaikan suatu kesempatan demikian baik. Kita juga harus berdoa pada waktu kita tidak merasa ingin berdoa. Sebab akan berbahaya untuk tinggal dalam keadaan tidak sehat semacam itu. Jadi artinya itu doa napas kita, saudara sekalian. Ya, jadi saya akan dikatakan tadi kalimat waktu kita mengalami Tuhan melalui doa yang tekun, saudara. Amin. Ya. Nah, saya ada teks saudara, tekad berdoa ada 3 ya. Demi kebangunan rohani. Juga terus menerus 1 Tesalonika 5:17 sebagai satu disiplin rohani. Ya, ini dari Donald S. Whitney. Dari 10 disiplin rohani, salah satu berdoa. Dan kalimatnya bagus ya. Pada saat kita menempatkan diri dalam disiplin rohani, di dalam rangka ingin bersekutu dengan Tuhan Yesus, ingin menjadi muridnya, ingin dibentuk makin menyerupai dia, tadi kata Roma pasal 8:29, maka anugerah Allah akan mengalir, Anda dan saya akan berubah. Jadi sekali lagi saudara, jadi kita berdoa bukan seperti orang Farisi. Orang Farisi itu bukan mau dibentuk seperti Tuhan Yesus, bukan mau pamer, show off, bukan saudara. Kita bukan mau demikian. Ya. Pada saat kita menempatkan diri dalam disiplin rohani, ingat dalam rangkanya, dalam rangka ingin dibentuk makin menyerupai Kristus, bersekutu dengan Kristus, ingin menjadi muridnya, maka anugerah Allah akan mengalir. Anda dan saya akan berubah. Jadi dalam rangkanya ini penting, saudara. Bersekutu dengan Tuhan Yesus, dibentuk makin menyerupai Tuhan Yesus, dibentuk makin jadi muridnya, yaitu dalam firman-Nya dan dalam kasih-Nya. Nah, yang terakhir, saudara, maka itu doa adalah bukan hanya transformational. Saya sering dengar doa transformasi, betul. Tapi mau transformasi kemana? Jawabannya conformational, ya, yaitu doa makin serupa Kristus, conformational. Ya, jadi bukan transformational, conformational. Jadi doa demi kebangunan rohani, terus menerus di dalam personal dan corporate, dan sebagai disiplin rohani dan sebagai satu conformational, makin dibentuk serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya selalu mengatakan sering berdoa, selalu berdoa, suka berdoa, setia berdoa. Ya, mari kita katakan sama-sama saudara ya, terakhir. Sering berdoa, selalu berdoa, suka berdoa, setia berdoa. Ada satu lagu kuno, banyak doa akan kuat, kurang doa kurang kuat, tidak doa tidak kuat. Kita harus sering doa. Ini bahasa Mandarinnya. To tau kau, to yunen li. Pu tau kau, me yunen li. Pu tau kau, sao yunen li. Women yao chang chang tau kau. Nah, itu saudara ya. Banyak doa akan kuat. Kurang doa kurang kuat. Tidak doa tidak kuat. Kita harus sering doa. Tapi doanya harus tadi saudara ingat. For God's glory, for our good. Ya, kebaikan untuk Tuhan. Amin. Amin. Thank you. Saya serahkan. Ya. Ya, thank you. Pak Gideon, sungguh luar biasa kita diberkati malam hari ini dan juga kesaksian dari Pak Slamet juga. Saudara, untuk menyingkat waktu karena waktu kita cuma tinggal 12 menit, saya serahkan langsung ke Pak Adi untuk satu pujian, kemudian kita akan berdoa sebentar. Oke, mari kita mengangkat pujian ini ya sebelum berdoa. Haleluya. Masih ingat pujian peganglah tanganku Roh Kudus? Ingat ya, ini lagu Pantekosta ini. Orang GPDI paling suka. Ya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari Tuhan akan
ikuti jalanmu. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah namamu. Oh, beri syukur Yesus namanya. Sekali lagi kata-kata. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Oh, beri syukur Yesus namanya, nama yang beriman, Yesus namanya. Thank you Pak Andi. Saudara, kita tahu saat-saat ini adalah masa-masa yang sulit tentunya bagi sebagian orang. Dan khususnya malam hari ini yang pertama kita akan berdoa untuk kota Sydney, di mana banyak masalah timbul selama pandemik ini. Banyak orang stres, depresi, kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, opportunity, dan lain sebagainya. Dan kita tahu bahwa Pak Stephen Tanujaya adalah orang yang banyak tahu ini kalau tentang Sydney. Jadi saya rasa malam ini Pak Stephen akan memimpin doa khusus untuk berdoa untuk kota Sydney dan Komite Sydney untuk supaya Tuhan juga tangan dalam membantu menolong orang yang sedang dalam kesusahan. Stephen akan berdoa. Kita juga, saudara, satukan hati dan kita juga berdoa bersama. Mari, Pak. Mari, silakan Pak Stephen. Mari kita satukan hati dalam doa pada saat ini. Bapak, Engkau yang beri Tuhan dalam kehidupan, kami menyatukan hati pada saat ini ya Tuhan, kami ingin memanjatkan doa kehadirat-Mu. Ampuni kami ya Bapak, dan juga ampuni semua umat-Mu yang mungkin tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bila Kau kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu, supaya kami menjadi layak di hadapan-Mu, supaya kami layak untuk memanjatkan doa ini ya Tuhan. Kami ingin menyatukan hati, karena Engkau adalah andalan kami, karena Engkau adalah senantiasa yang mendengarkan doa-doa kami. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup. Kami ingin berdoa pada saat ini ya Bapak, untuk kota di mana kami berada, yang terkena dampak daripada pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Sehingga sedemikian banyaknya orang-orang penduduk daripada kota ini yang jatuh sakit. Banyak yang mengalami stres dan depresi. Bahkan juga banyak juga yang masuk dalam mental illness ya Bapak. Khususnya selama lockdown pada saat ini. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan,
dan juga mereka yang sedang kesulitan untuk mencari pekerjaan. Kami juga ingin berdoa ya Bapak, untuk orang-orang yang sedang berduka, mendengar orang tua mereka, saudara mereka, dan kekasih mereka yang jauh ada di Indonesia yang dalam keadaan sakit. Bahkan ada beberapa yang sudah pulang ke rumah Tuhan karena penyakit pada COVID-19 ini ya Bapak. Kami ingin menyatukan hati ya Tuhan. Kami adalah hamba-hamba-Mu. Kami memohon pertolongan-Mu ya Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu agar Engkau yang akan bertindak, Engkau yang akan memimpin semua aparat pemerintahan dengan kuasa dan hikmat-Mu, mereka akan melakukan segala sesuatu yang indah agar mereka mampu ya Tuhan untuk dapat menanggulangi masalah yang ada pada masa kini. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan agar Engkau juga memberikan jamahan terhadap kami umat manusia yang sedang dalam penderitaan. Agar kami juga dipulihkan baik kesehatan tubuh kami maupun juga kesehatan rohani kami juga ya Bapa. Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah hamba-hamba-Mu. Urapi kami juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Agar kami benar-benar berguna di dalam pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bolehlah kami dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penyalur berkat. Khususnya pada saat-saat ini ya Bapak, di masa-masa sulit yang ada di dunia ini. Bila kami akan dapat memberikan ketenangan, bila kami akan dapat memberikan kenyamanan, bahkan memberikan pengharapan kepada dunia yang Kau kasihi ini. Tuhan, satukan kami pada saat ini. Alirkan kasih-Mu ya Bapa, supaya kami tetap bersatu dalam nama-Mu, supaya kami senantiasa memikirkan secara bersama bagaimana untuk menanggulangi masalah demi masalah yang ada pada saat ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau adalah Tuhan yang senantiasa mendengarkan doa-doa kami. Tidak ada satupun doa yang sia-sia di hadapan Tuhan. Karena segala doa kami panjatkan ya Bapa hanya di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebuah hamba Tuhan yang percaya berkata, amin. Thank you Pak Stephen. Kita akan berdoa untuk Australia, Saudara. Berdoa untuk pemerintah, untuk pejabat negara, mulai dari Prime Minister Scott Morrison, kepada para State Premier, supaya mereka diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga bisa mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana dan takut akan Tuhan ada pada mereka. Dan juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang ada di state lain yang juga sedang tentunya kena dampak ini sangat besar sekali. Ya. Dan kiranya kita sebagai hamba Tuhan, sebagai penjaga kota, kita bisa melakukan something secara spiritual. Dan saya mau mohon ini Pak Sam Junaidi untuk bisa berdoa untuk Australia dan para penjabat negara yang ada. Ya Tuhan Bapa, Engkau berdaulat atas raja-raja, bangsa-bangsa, pemerintahan. Karena firman-Mu yang berkata bahwa Engkau yang mengangkat, Engkau juga yang menurunkan. Dan Engkau yang berdaulat atas semuanya. Kepadamu-lah kami tunduk. Dan kami percaya sebagai hamba-hamba yang telah diutus untuk masa ini dan di negara ini pun, Tuhan kami mendoakan Australia. Pemerintah Australia mulai dari Perdana Menteri, mulai dari Governor General, para menteri, para petugas di dalam kesehatan, para state premier dan semua yang bertugas dan semua menteri, member of parliament, biarlah mereka ada roh takut akan Engkau, menghormati Engkau dan tunduk kepada Engkau. Biarlah mereka diberikan kesadaran bahwa apapun yang mereka lakukan, sebagai manusia ada keterbatasan. Oleh karena itu Engkaulah yang berdaulat Tuhan atas Australia ini. Dan kami percaya bahwa Engkaulah yang akan berbicara ke dalam lubuk hati mereka masing-masing. Meskipun di depan media mereka kelihatan harus berdiri secara politik. Tetapi waktu mereka sendiri, roh takut akan Engkau ada di depan
mereka ada dalam mereka, dan mereka mulai mengambil keputusan-keputusan yang searah dengan hikmat dan kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi Australia, Engkau mengasihi kami Tuhan, dan kami percaya kami adalah gereja-Mu. Kami tidak pernah akan lemah karena Engkau sudah berkata bahwa kami adalah kekasih-Mu, kami adalah keluarga-Mu, dan kami akan tetap bertindak di tengah-tengah dunia yang sedang bergoncang ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau berdaulat untuk Australia. Biarlah Scott Morrison dan semuanya tunduk kepada Engkau. Dan kami serahkan semuanya Australia ini, mulai dari ujung timur, dari Sydney sampai ke Perth, dari Darwin sampai ke Tasmania, Melbourne, semua kota yang ada di Canberra, ada di Brisbane, ada di semua tempat di Perth, semuanya tunduk hanya kepada Engkau. Biarlah dalam kesempatan ini, jika Engkau izinkan COVID ini, biarlah semua akan bertobat, termasuk kami, hamba-hamba-Mu, dan termasuk gereja-Mu, supaya kami makin selaras dengan pikiran dan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sekarang doa untuk Indonesia, saudara. Di mana kita tahu, semua juga sudah tahu betapa beratnya sekarang pemerintah menghadapi COVID ini. Juga orang-orang semua pada takut, stres, ya, dan lain sebagainya. Pasukan-pasukan terdepan sudah banyak yang berjatuhan, baik dokter, perawat, dan lain sebagainya. Untuk itulah kita perlu dari Australia berdoa untuk negara kita Indonesia. Saya minta Pak Pendeta Gunung Maston untuk bisa berdoa untuk Indonesia. Tuhan, kami saat ini membawa negara kami yang tercinta Indonesia ke dalam tangan Dikau. Tuhan, Engkau tahu bagaimana pergumulan bangsa ini menghadapi situasi COVID yang terus menakutkan. Tuhan, kami sungguh-sungguh mohon pertolongan Tuhan. Kami membawa pemerintah Indonesia secara khusus, Tuhan, Pak Jokowi bersama dengan seluruh jajaran para menteri dan semua pemerintah di daerah, Tuhan, bekerja sama menanggulangi pergumulan-pergumulan ini. Kami berdoa, Tuhan, berikanlah mereka hikmat. Tuhan, peganglah tangan pemerintah Indonesia di dalam kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur juga karena beberapa hari terakhir ada kebijakan-kebijakan yang baik dari Departemen Kesehatan tentang pengobatan, tentang semua alat medis yang disediakan. Kami bersyukur Tuhan karena itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Dan kami berdoa di tengah-tengah gejolak-gejolak yang terjadi, biar kasih karunia-Mu terus menyertai pemerintah Jokowi, pemerintah daerah-daerah. Kami berdoa, Tuhan, tolonglah untuk segala kebutuhan-kebutuhan. Ya Bapa, kami tahu juga ya Bapa untuk semua alat-alat kesehatan di Jakarta, di kota-kota besar secara khusus yang begitu banyak terdampak COVID ini. Kami tahu segala keterbatasan-keterbatasan yang terjadi, Tuhan. Mohon Tuhan mengasihani. Satu hal yang kami minta kepada Tuhan, ya Bapa, biarlah apa yang Tuhan rencanakan, Tuhan maksudkan hal ini terjadi, khususnya juga untuk negara kami Indonesia. Tuhan, biarlah Engkau mencapai sasaran-Mu, Tuhan. Banyak orang-orang di sana yang mungkin ya Bapak sudah jauh dari Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan sendiri membawa hati mereka kepada Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapak, supaya Tuhan yang menopang, Tuhan menyertai. Terima kasih Bapak, kami membutuhkan hikmat Tuhan. Gereja-gereja Tuhan terus pakai untuk menjadi saksi di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa juga untuk orang-orang Kristen yang duduk di pemerintahan. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberikan mereka hikmat sehingga mereka boleh menjadi corong Tuhan. Tuhan pakai untuk memberikan pencerahan-pencerahan yang baik untuk pemerintah menjadi saksi-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Bapak, kami membawa ke dalam tangan Dikau. Terpuji Dikau Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Kita akan berdoa untuk gereja-gereja di Australia, saudara. Di mana kita masing-masing ditempatkan. Kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan supaya
terjadi kesatuan dan persatuan yang lebih indah lagi pada hari-hari akhir ini, sehingga rencana Tuhan dalam membawa kita ke negara ini jadilah sesuai dengan rencananya, sehingga kita orang-orang Indonesia, hamba Tuhan Indonesia bisa menjadi berkat bagi bangsa dan negara tempat ini. Saya minta nanti Pak Sahat bisa berdoa untuk kesatuan dan persatuan hamba Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang kembali dalam permohonan dan dalam kerendahan hati, terus memohon pertolongan Tuhan untuk kesatuan gereja-gereja Tuhan, untuk kesehatan hamba-hamba-Mu. Kami menyadari sungguh ya Tuhan, sekalipun kami adalah gereja tubuh-Mu, tetapi ada banyak perbedaan di dalam diri kami. Tetapi lebih khusus Tuhan, dalam kondisi yang sulit saat ini, berilah kami empati dan solidaritas yang sama, melihat persoalan, dan agar kami juga digerakkan oleh Tuhan. Berdoa, menopang, melakukan apa yang dapat kami lakukan untuk pergumulan anak-anak Tuhan, pergumulan jemaat-Mu, pergumulan gereja-Mu. Kami sungguh diyakinkan juga oleh firman Tuhan, renungan yang kami dengarkan juga malam ini, semakin meneguhkan para hamba-hamba Tuhan juga, meneguhkan kami semua, memotivasi kami untuk melihat peluang di tengah-tengah kesulitan, apa yang dapat kami lakukan di tengah-tengah keterbatasan. Biarlah kami semua ya Tuhan boleh Engkau cerahkan, Engkau teguhkan untuk melihat hal yang baik di tengah-tengah banyak yang tidak baik, untuk tetap berpegang pada Tuhan yang pasti di tengah-tengah berbagai ketidakpastian. Dan kami sebagai gereja-Mu dituntut Tuhan untuk juga memberi arah, topangan, dampingan bagi banyak orang yang mengalami kelemahan, yang banyak mengalami juga keputusasaan. Biarlah Engkau tetap meneguhkan kami ya Tuhan. Dan secara khusus juga ya Tuhan, pelihara, tumbuhkanlah gereja-gereja-Mu di Indonesia, di Sydney, di Australia, untuk kami semua, agar kami sekalipun dibatasi oleh kondisi saat ini, tetapi roh kami menyatu di dalam Tuhan, karena firman-Mu juga yang mengatakan agar kami tetap menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Satukan hati kami ya Tuhan, dan singkirkan segala ego yang mungkin selama ini juga menyelimuti banyak kami, untuk hanya melihat diri kami secara parsial dan secara eksklusif, tetapi kami ingin melihat pelayanan yang Tuhan hadapkan kepada kami. Masalah-masalah yang Tuhan izinkan hadir adalah masalah kami semua, agar kami turut dalam bela rasa, turut melihat bahwa masalah saudara kami adalah masalah kami sendiri. Sekali lagi Tuhan, teguhkan kami, satukan hati kami, biarlah sungguh-sungguh hidup dan pelayanan kami, walaupun dalam keterbatasan, menjadi pelayanan dan kesaksian yang tetap boleh berarti bagi sesama, bagi warga dan bagi masyarakat. Terima kasih Tuhan. Engkau pulihkan juga bahwa hamba-hamba Tuhan juga mengalami pergumulan dengan keluarga, dengan sanak saudara dan famili terdampak oleh COVID-19 ini. Tapi kami yakin sungguh, sekalipun kami juga mengalami pergumulan, di dalam pergumulan itu kami boleh tetap meneguhkan yang lain, seperti Tuhan yang terluka tetapi juga menyembuhkan. Biarlah kami tetap Engkau pakai sebagai alat kesaksian-Mu di tempat kami, di daerah kami, di lingkungan kami, di negeri ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you. Dan akhirnya kita akan berdoa untuk menutup, sekalian doa berkat, dan juga berdoa juga untuk pelayanan Bapak Pendeta Gideon Ang dan juga Pendeta Selamat Yap dan juga peserta timnya, dan tentunya juga kita semua, dan juga doa-doa yang belum tercover. Jadi saya minta Bapak Joni Asah, Bapak John Asah untuk bisa menutup dan sekalian doa berkat bagi kita semua. Thank you Pak Joni. Pak Joni Asah, ya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan, karena oleh kasih setiamu,
oleh kehendak-Mu sajalah persekutuan kami ini sudah boleh kami selesaikan dengan menyambut segala berkat-berkat baik firman maupun kesaksian-kesaksian yang membangun kehidupan iman dan persekutuan kami. Berkati semua yang sudah ambil bagian membagi berkat-berkat kesaksian firman, doa, dan mereka semua kiranya juga dapat terus melanjutkan tugas panggilan pelayanan mereka, baik melayani jemaat secara langsung ataupun saat-saat ini melalui cara internet, tapi juga untuk dapat memuliakan terus nama Tuhan. Dan sekarang layakkan kami boleh berpisah dan meninggalkan satu sama lain dalam Zoom ini, tetapi kami percaya kami tetap dalam satu persekutuan, doa dan iman satu dengan yang lain. Mari saudara, kita terima berkat Tuhan. Dalam nama-Mu ya Bapa, dan di dalam kasih setia-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan melalui pertolongan kuasa Roh Kudus, kami mempersembahkan hari-hari kehidupan kami ke depan ini, di tengah kondisi yang demikian ini. Dan biarlah kasih pertolongan kuasa-Mu menyertai kami pulang ke tempat tugas panggilan pelayanan kami masing-masing dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Thank you semuanya. Thank you Pak Gideon. Pak Yongki, Thank you Pak Selamat. terima kasih Semuanya. rekan-rekan ya. Pak Joni. Semuanya, terima kasih Pak Joni. Thank you. Terima kasih Pak dari Thank you Gideon, thank you. Si Joni, thank you. Thank you. Joni, Tom, thank you. Udah lama gak ketemu Pak Udung. Pak Andi, terima kasih. Thank you. Hari, Dari Pak Saad ya. Gideon, thank you. Apa kabar? Bisa, hari ya. Tuhan berkati. Waktu selamat, thank you. Ya, Waktu Maksi, thank you. Terima kasih bagiannya. Di lain kesempatan Tuhan berkati. Iya, saya Gideon Ang, Pak. Ang, bukan Ong, Pak. Sorry, Ang. Gideon Ang, iya, sorry. Pak Gideon Theodore, thank you. Ya, Pak Gideon Theodor ya, Pak Gideon S. Tadi S-nya apa ini Pak Gideon S? Ini? Pak Gideon Sunilito. Dindito. Ya,